Selamat pagi Sobat Infokom, kabar sekolah kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya, Suci Arianaswa yang akan memberikan informasi terbaru dan teraktual. Situasi penutupan MPLS secara tatap muka tahun ajaran 2023-2024 ditutup dengan upacara penutupan serta demo ekstrakurikuler. Berikut liputannya untuk Anda.
ucapan terima kasih kepada peserta MPLS yang telah mengikuti rangkaian kegiatan MPLS selama 4 hari. Kegiatan tersebut berjalan dengan lancar. Tujuan diadakannya MPLS ini sesuai dengan namanya, yaitu Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah SMK Infokom Kota Bogor tahun ajaran 2023-2024 adalah untuk memperkenalkan calon siswa-siswi baru kepada lingkungan sekolah, mulai dari guru, karyawan, dan seluruhnya, dan juga sarana dan prasarana sekolah. Selain itu juga memperkenalkan wali kelas yang akan mendampingi mereka dalam pembelajaran. Kemudian harapannya adalah dengan adanya MPLS ini, mereka lebih mengenal terutama untuk jurusan yang dipaparkan oleh masing-masing kepala program keahlian, dan mereka memantapkan untuk memilih jurusan apa saja yang akan mereka pilih. Kemudian mereka diharapkan dapat mengimplementasikan ilmu baru dari para pemateri umum yang telah disampaikan dari hari pertama sampai dengan hari keempat. Kemudian pada akhir kegiatan, alhamdulillah seluruhnya telah selesai melaksanakan kegiatan MPLS ini dan dinyatakan secara resmi oleh sekolah sebagai siswa-siswi baru SMK Infokom Kota Bogor tahun ajaran 2023-2024. Kemudian saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pihak yang terlibat, dan setelah mensukseskan acara ini sampai hari terakhir, dan tak lupa juga untuk tim kabar sekolah yang telah meliput mulai dari pra MPLS sampai dengan kegiatan MPLS ini berlangsung dan sampai selesai pada hari ini. Dan kemudian pada akhir kata tanggal 21 Juli 2023 ini, seluruh siswa-siswi SMK Infokom Kota Bogor, peserta MPLS telah dinyatakan resmi menjadi siswa-siswi SMK Infokom Kota Bogor tahun ajaran 2023-2024. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim Liputan SMK Infokom melaporkan. Pahlawan yang berjuang dalam Revolusi Nasional Indonesia tahun 1945 di Kota Bogor, yaitu Kapten Tubagus Muslihat. Berikut sejarah Kapten Muslihat. Informasi tadi sekaligus menutup kabar sekolah hari ini. Saya Suci Ariana Sua beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Dari sekian banyak pahlawan di Kota Bogor, satu nama terasa spesial hingga dibuatkan menjadi nama jalan, yaitu Kapten Muslihat. Jalan Kapten Muslihat berlokasi berdekatan dengan alun-alun Kota Bogor. Halo sahabat Infokom, hari ini aku sedang berada di Kota Bogor. Di belakangku ini ada salah satu pahlawan nasional Indonesia, yaitu Kapten Muslihat. Mau tahu Kapten Muslihat itu siapa? Yuk simak video berikut ini. Kapten Muslihat, nama lain dari Tubagus Muslihat, adalah seorang pahlawan yang berjuang dalam Revolusi Nasional Indonesia tahun 1945 di Bogor. Dia ditugaskan sebagai Komandan Kompi 4, Batalion 2, Tentara Keamanan Rakyat atau disingkat dengan TKR. Dengan pangkat letnan, satu Tubagus adalah gelar kebangsawan suku Banten yang diberikan secara turun-temurun kepada para keturunan Sultan Banten dari ayahnya. Kira-kira warga sekitar ada yang tahu gak ya tentang sejarah Kapten Muslihat? Taunya kalau Kapten Tubagus Muslihat ya namanya, dia tuh pahlawan dari Bogor, terus dia meninggalnya umurnya masih muda, sekitar 19 tahun kalau nggak salah. Tubagus Kapten Muslihat ya, saya sedikit tahu ya. Kalau menurut sejarah dan sebagian cerita dari masyarakat, dia itu seorang tokoh pejuang pada zaman revolusi. Dia berasal dari Kota Bogor, tapi aslinya dia dari Banten konon katanya ya, menurut cerita. Dia itu seorang pejuang revolusi pada saat zaman penjajahan, dan dia itu gugur di Kota Bogor, persisnya di Jembatan Merah. Mungkin ini ada sangkut pautnya ya dengan Jembatan Merah. Dia itu konon katanya meninggalnya di daerah Jembatan Merah. Dia itu tokoh pejuang yang sangat disegani dan ditakuti oleh penjajah.
beliau itu merupakan sosok seorang pahlawan, bisa dikatakan pahlawan di Kota Bogor. Karena kenapa? Beliau mempunyai andil di Kota Bogor ini, dan beliau lahir itu di Pandeglang pada tanggal 26 Oktober 1926 dan beliau wafat 25 Desember 1945. Nah, terus beliau merupakan komandan kompi ataupun komandan kompi 4 di Batalion 2 Tentara Keamanan Rakyat, ya, yang ada di Kota Bogor ini. Beliau itu sebelum beliau masuk ke peta, ya, ataupun sebelum beliau merambah ke dunia pemerintahan itu, ya beliau merupakan anak dari kepala sekolah rakyat. Dulu itu ada di daerahan Pandeglang sana. Nah, beliau merupakan anak dari Tubagus Johanuddin, ya. Dan beliau itu sepak terjangnya beliau masuk tentara peta ketika zaman Jepang. Ya, zaman Jepang itu beliau masuk tentara peta, dan kemudian untuk selanjutnya beliau merupakan bekerja di Bosbow. Di Bosbow itu di Balai Penelitian Kehutanan. Nah, selanjutnya sepak terjang beliau itu merupakan sebagai juru rawat di Rumah Sakit Kedung Halang. Nah, itu merupakan sepak terjang beliau dari mulai sebagai tentara peta dan lain-lain. Nah, di sini yang menarik untuk sejarah Kapten Muslihat ini, beliau di era Indonesia sudah merdeka tahun 1945. Nah, terus ada lagi pemberontakan, contohnya dari Inggris ataupun sekutu. Nah, beliau itu merupakan salah satu orang yang memang tidak ingin bahwa kita itu mau dijajah lagi. Nah, ketika itu datang lagi Inggris ke kita, dan Inggris tersebut ataupun tentara Inggris tersebut menguasai istana Kota Bogor, istana yang ada di Kota Bogor, ya. Nah, ketika itu beliau mengadakan pertempuran, ya, ataupun melawan tentara Inggris yang ada di markas-markas di dekat istana Kota Bogor itu, ya. Nah, pada saat itu beliau gencar senjata, ya, gencatan senjata dari sana sini, dari pihak beliau Kapten Muslihat, dari pihak tentara Inggris. Nah, terus selanjutnya ada momen ketika itu beliau tertembak ke badannya, ya, ada timah panas masuk ke badannya, dan beliau tidak patah semangat, ya, masih saja beliau bahwa beliau itu merupakan nasionalisnya tinggi, dan beliau itu anak dari bangsawan juga, ya. Nah, dengan nasionalis tinggi beliau masih aja memberontak, dan akhirnya ada timah panas yang kedua masuk tepat kepada pinggang beliau, dan beliau kala itu sudah tidak bisa lagi berdiri, dan akhirnya beliau gugur di medan perang, ya. Itu tepat 19 tahun beliau meninggal dunia, dan ketika itu beliau ataupun istrinya, ya, istrinya itu sedang hamil, ya. Nah, beliau berwasiat bahwasanya nanti ketika anaknya lahir dinamakanlah Tubagus Merdeka. Nah, itu merupakan sisi daripada perjuangan beliau kenapa bisa dijadikan sebagai pahlawan di sini, ya, itu. Nah, menyambung daripada redaksi tadi, kenapa Kapten Muslihat itu bisa dijadikan sosok pahlawan di Kota Bogor, ya, khususnya di Kota Bogor dan umumnya di Indonesia. Nah, karena dengan dedikasinya yang tinggi, ya, beliau mengorbankan jiwa dan raganya, dan beliau tidak gentar mau melawan penjajah apapun, ya. Ia relakan hidup dan matinya itu untuk negara kita. Karena kenapa? Ya, beliau tidak mau hidup dibayang-bayangi oleh penjajah ini ataupun penjajahan, ya. Dan akhirnya beliau wafat, ya, beliau wafat dan dikebumikan ataupun dimakamkan di Taman Makam Pahlawan yang ada di Dreden sana. Itu sepak terjang daripada awal mula Tubagus Kapten Muslihat itu, ya, dari awal beliau masuk peta sampai akhirnya beliau perjuangan yang sampai meninggal, dan akhirnya dikebumikan di Taman Makam Pahlawan di Dreden, Kota Bogor.
sahabat Infocom, kali ini aku sudah berada di Taman Makam Pahlawan. Sekarang aku mau bertemu dengan penjaga Taman Makam Pahlawan Dredet. Karena memang Kapten Muslihat itu warga di Bogor, jadi pemakamannya diletakkan di Kota Bogor juga, di Taman Makam Pahlawan ini. Ada satu pahlawan Kota Bogor lagi, yaitu Mayor Oking. Dinamakan Taman Makam Pahlawan Dredet karena memang waktu itu kebanyakan orang-orang ini, pahlawan ini bertempur. Jadi di-dredet oleh senapan mesin, makanya dinamakan Dredet gitu. Untuk mengenang jasa-jasanya, pemerintah mengabadikan nama Kapten Muslihat sebagai jalan. Sementara jenazahnya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Dredet, Kota Bogor.